Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu Uswah dalam pelajaran fikih materi puasa. Nah, sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pembelajaran hari ini yaitu tentang puasa. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ialah menganalisis ketentuan ibadah puasa. Nah, di usia sekarang ini, sudahkah anak-anak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan? Pastinya sudah kan? Insya Allah. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih puasa itu? Nah, puasa berasal dari bahasa Arab, yaitu as-saum, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, berarti puasa dilakukan saat terbitnya fajar hingga matahari terbenam. Saat itu, kita harus menahan diri dari segala bentuk nafsu, baik nafsu lapar, haus, emosi, dan juga lainnya. Nah, adapun dasar hukum yang menjelaskan perintah melaksanakan ibadah puasa ialah berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, sekarang kita akan membahas syarat-syarat wajib berpuasa. Nah, jadi orang-orang yang wajib berpuasa harus memenuhi syarat-syarat berikut. Di antaranya ialah yang pertama, Islam. Berarti orang Islam diwajibkan melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua ialah baligh atau dewasa, di mana orang yang sudah memasuki masa dewasa ataupun baligh, mereka juga diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian syarat wajib puasa yang ketiga ialah berakal. Maksudnya, orang yang tidak memiliki kesadaran ataupun orang yang hilang akal ataupun gila, maka orang tersebut tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi, syarat wajib yang ketiga ialah berakal ataupun tidak gila. Nah, adapun syarat yang keempat ialah mampu. Maksudnya, orang yang mampu melaksanakan ibadah puasa tidak dalam keadaan sakit parah, lansia maupun dalam keadaan tertentu. Nah, bagi orang-orang tersebut maka mereka boleh tidak melaksanakan ibadah puasa. Namun mereka boleh menggantinya sesuai dengan ketentuan apabila mereka sudah kembali sehat
ataupun mereka bisa mengqadha atau membayar fidyah. Syarat wajib puasa yang kelima ialah tidak dalam keadaan uzur. Apa sih uzur itu? Uzur itu di mana seseorang tidak dalam keadaan yang menghalanginya untuk melakukan ibadah puasa. Contohnya seperti wanita haid maupun wanita yang sedang nifas. Mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa, tetapi harus menggantinya baik dengan mengqadha pada hari yang lain. Kemudian orang yang sedang dalam perjalanan, yang sering kita sebut dengan musafir, orang yang dalam perjalanan jauh, mereka boleh tidak berpuasa, akan tetapi mereka harus mengqadha puasa tersebut pada hari yang lain. Nah, apabila kelima syarat tersebut terpenuhi, maka orang tersebut wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang rukun puasa. Di antara rukun puasa ialah terdiri dari 3 rukun. Yang pertama ialah niat, di mana seseorang yang berniat akan melaksanakan ibadah puasa, maka mereka boleh meniatkannya sebelum memakan sahur dan melafazkan niat saat makan sahur ataupun setelah makan sahur. Rukun puasa yang kedua ialah imsak, di mana saat memasuki waktu imsak kita harus waspada akan masuknya waktu salat, karena saat kita memasuki waktu imsak, di situ kita harus berhati-hati agar kita mulai menahan diri daripada hawa nafsu, baik nafsu lapar, nafsu haus, dan juga emosi. Kenapa? Karena ketika kita makan di saat waktu imsak tersebut dan azan mulai berkumandang, maka puasa kita otomatis akan batal karena sudah masuknya waktu berpuasa. Rukun puasa yang ketiga ialah waktu. Seperti yang Ibu bilang tadi, ketika masuk waktunya azan ataupun sudah terbitnya fajar, maka disitulah mulai kita melaksanakan ibadah puasa, sudah masuk waktunya untuk berpuasa. Jadi, waktu puasa itu dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, saat berpuasa, apa sih hal-hal yang harus kita hindari ataupun hal-hal yang dapat membatalkan puasa tersebut? Nah, yang pertama ialah makan dan minum yang dilakukan secara sengaja. Maka, apabila seseorang melakukan makan, minum secara sengaja akan membatalkan puasa yang dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian, hal yang membatalkan yang kedua ialah muntah dengan keadaan yang disengaja. Maka hal tersebut dapat membatalkan puasa. Yang terakhir adalah haid dan juga nifas. Maka ketika seseorang mendapatkan dirinya sedang haid, puasanya telah batal. Nah, setelah kita membahas hal-hal yang dapat membatalkan puasa, sekarang kita akan membahas tentang keistimewaan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, ada banyak sekali keistimewaan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Di antaranya, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan kesabaran. Mengapa? Karena di saat bulan Ramadan, kita dapat membentuk pribadi-pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang sabar. Karena bulan puasa tersebut merupakan bulan pembentukan karakter bagi seseorang. Mengapa? Karena saat di bulan puasa, di bulan Ramadan, kita pasti harus menahan diri, baik dari
Selain dari makan, minum, kita juga harus menahan diri dari rasa emosi, amarah, dan hal-hal yang tercela lainnya. Nah, keistimewaan lainnya ialah bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan rahmat dan juga ampunan, di mana saat bulan Ramadan segala keberkahan menghampiri kita dan diampuni segala dosa-dosa kita dengan cara kita perbanyak melakukan ibadah, berzikir, senantiasa kita selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Keistimewaan bulan Ramadan juga dapat menambahkan rasa peduli, rasa kepekaan kita terhadap sesama. Jadi, kebanyakan di antara kita dan praktik di kehidupan nyata yang sering kita lihat, kita banyak melihat banyak masyarakat yang peduli, yang banyak melakukan sedekah dengan berbagi kepada masyarakat maupun orang yang tidak mampu. Nah, itulah keistimewaan bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan juga kita harus banyak melakukan ibadah. Di antara ibadah-ibadah yang perlu kita tingkatkan ialah seperti melakukan tadarus, membaca Al-Quran, melakukan salat sunnah, terutama salat sunnah tarawih, melakukan iktikaf, bersedekah, dan juga hal-hal terpuji lainnya. Nah, anak-anak ibu, pernahkah kalian melaksanakan salah satu praktik di antara akhlak terpuji yang sudah ibu sebutkan tadi? Insya Allah pasti ada. Masya Allah. Nah, bagi anak-anak ibu yang belum memahami materi yang telah kita pelajari ini, maka anak-anak boleh mengutarakan pertanyaannya di kolom komentar ya. Sekian materi pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita kali ini, mari sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.